Hari itu, seluruh dunia merasakan ketakutan dikuasai oleh benda raksasa. Itu adalah pesawat luar angkasa dengan diameter 60 km. Saat melewati atmosfer bumi, langit menyala dengan api. Orang-orang ketakutan dan melarikan diri. Kendaraan bertabrakan terus-menerus. Melihat pesawat ruang angkasa besar itu, semua orang takut menjadi bodoh. Mereka yang sedikit sadar melarikan diri. Seluruh kota dilanda ketakutan. Presiden berbicara di seluruh negeri, ingin menghibur rakyat yang ketakutan. Tapi menghadapi kapal perang seperti itu, ketakutan segera menutupi segalanya. Mereka mengemasi barang-barang mereka dan pergi. Pria lain dengan panik berteriak di televisi. 10 tahun yang lalu saya diculik oleh alien, mereka mempelajari kita. Meskipun ada banyak rumor tentang alien dan sekarang rumor tersebut benar adanya. Tapi masih ada orang yang tidak takut. Mereka berkumpul di atap, mengangkat tanda untuk menyambut alien. David adalah teknisi satelit. Dia memecahkan sinyal yang tersembunyi di satelit pesawat ruang angkasa. Ternyata tidak hanya satu kapal alien yang tiba di bumi, melainkan 15. Mereka berhenti di langit kota-kota besar dunia. Setelah persiapan selesai, mereka akan menyerang bumi. Dan itu juga saat kiamat umum. Ya Tuhan. David tiba di Gedung Putih bersama ayahnya, ingin menyuarakan spekulasinya. Tapi sudah larut. Militer ingin menunjukkan niat baik, mengirim helikopter untuk terbang mendekati pesawat luar angkasa, menggunakan cahaya untuk berkomunikasi. Tetapi sikap ramah orang Amerika, pesawat ruang angkasa itu menanggapi dengan misil. Helikopter itu jatuh menjadi abu. Jelas bukan ide yang bagus. Pertempuran pertama dalam sejarah manusia dan alien akan pecah. Pintu di bawah terbuka. Lampu menerangi seluruh kota. Seberkas cahaya menyinari tanah. Bangunan setinggi langit ini tiba-tiba diratakan. Api menyebar seperti gelombang melintasi kota. Saat ini, semua orang melihat respons alien. Hancurkan semuanya. Tidak peduli seberapa keras orang mencoba, mereka tidak dapat melarikan diri. Beberapa orang masih berjuang. Beberapa telah putus asa. Ya Tuhan. Pada saat yang sama, seberkas cahaya menghantam Gedung Putih. Semuanya berubah menjadi abu. Air Force 1 lolos dari bencana. Dalam beberapa detik ini, separuh kota hampir berubah menjadi reruntuhan. Di tengah kepanikan, seorang ibu melarikan diri sambil membawa anaknya berlarian. Dengan bencana yang mendekat, dia menendang pintu ruang perawatan di terowongan dan bersembunyi di dalam. Kemudian panggil anjing peliharaan untuk melarikan diri. Pada detik terakhir, anjing itu juga melompat masuk. Seluruh kota berubah menjadi tumpukan puing. Hanya ibu dan anak serta anjingnya yang selamat. Tentara melancarkan serangan balik. Perang antara manusia dan alien pecah. Benda raksasa itu mengejutkan pilot. Ya Tuhan. Tapi tidak ada waktu bagi mereka untuk takut. Ketika sang jenderal memberi perintah, semua pejuang membidik. Kemudian rudal itu menghantam kapal perang. Tapi semuanya tidak berjalan mulus. Rudal tidak memiliki kekuatan penghancur. Di luar kapal perang juga terdapat lapisan energi pelindung. Serangan pertama gagal. Pesawat menyesuaikan arah serangan mereka. Terus menembakkan rudal ke kapal perang alien. Hasilnya masih sama. Semakin dekat dan dekat ke kapal perang, pilot mengambil kendali pesawat. Satu pesawat menabrak perisai pelindung, pesawat itu meledak. Pilot tidak berani meremehkan. Mereka harus segera menjauh dari kapal. Tapi sudah larut. Pesawat ruang angkasa itu terbang keluar dari kapal perang, melawan mereka. Saat kedua belah pihak bertabrakan, pesawat manusia itu rusak parah. Musuh tidak terluka. Ternyata pesawat ruang angkasa kecil jenis ini juga memiliki lapisan perlindungan. Manusia di depan mereka tidak berharga. Pusat komando hanya bisa mengawasi pesawat yang rusak dan tidak melakukan apa-apa. Sains dan teknologi sangat berbeda. Presiden memerintahkan penarikan. Menghadapi musuh 100 kali lebih banyak ini, pesawat manusia dihancurkan secara berurutan. Meski kedua pesawat itu beruntung bisa lolos, ada dua pesawat luar angkasa di belakang mereka. Kawan-kawan ingin memancing musuh, jadi mereka terbang tinggi. Tetapi kekurangan oksigen harus kehilangan kendali. Detik berikutnya, musuh ditembak jatuh. Pada saat yang sama, pesawat luar angkasa alien terbang ke Komando Pertahanan Udara Amerika Utara. Seluruh pangkalan diserang habis-habisan. Ini seperti perang bintang. Sebelum pesawat luar angkasa alien berteknologi tinggi menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh pangkalan dihancurkan dalam sekejap. Di sisi lain, Stephen memimpin pesawat luar angkasa alien ke ngarai.
Musuh mengejar tidak melepaskan. Berkat keakrabannya dengan ngarai, Stephen menghindari roket pesawat ruang angkasa itu. Melihat bahan bakarnya hampir habis, Stephen memikirkan cara. Dia membuka peredam pesawat. Visi musuh diblokir oleh perlambatan parasut. Stephen melompat keluar dari pesawat. Pesawat menabrak tebing di depan. Dan pesawat luar angkasa alien tidak punya waktu untuk bereaksi. Jadi dia juga jatuh ke tanah. Stephen mendarat di tanah. Dia mendekati pesawat ruang angkasa dan memarahi. Ketika dia membuka pintu pesawat luar angkasa, alien hendak meledak tetapi ditinju oleh Stephen dan pingsan. Selamat datang di bumi. Ini adalah alien yang dipukul Stephen dan pingsan. Baru saja, Stephen menyeret alien koma melintasi padang pasir. Mereka bertemu sekelompok orang dalam pelarian. Kemudian mereka pergi ke pangkalan militer rahasia. Setelah membiarkan penjaga melihat alien, penjaga membiarkan mereka masuk. Ternyata base ini adalah Area 51 di legenda. Serangan alien pertama di bumi menghancurkan banyak kota. Area 51 adalah satu-satunya tempat yang aman. Rombongan presiden juga datang ke tempat ini. Melihat pesawat luar angkasa alien itu, semuanya sangat terkejut. Ternyata 60 tahun yang lalu militer mengetahui keberadaan alien. Ini adalah pesawat ruang angkasa yang jatuh dalam insiden Roswell pada tahun 1947. Bahkan tubuh alien pun basah kuyup. Selama beberapa dekade, Kementerian Pertahanan selalu meneliti pesawat luar angkasa alien. Tak hanya itu, Area 51 juga menyembunyikan sebuah rahasia. Profesor Okun menguliahi semua orang tentang hasil penelitiannya. Alien ini memiliki lapisan pelindung. Struktur mereka mirip dengan manusia, yang semuanya adalah makhluk lemah. Mereka tidak memiliki pita suara. Komunikasi gelombang otak. Saat ini, Okun menerima notifikasi. Alien yang masih hidup dibawa ke markas. Dia berlari keluar untuk melihat. Ternyata Stephen mengikuti konvoi ke sini. Para alien dibawa ke ruang isolasi untuk persiapan operasi. Okun memotong baju besi alien. Tapi detik berikutnya, untungnya tidak ada. Okun melanjutkan operasinya. Mereka juga melihat wujud sebenarnya dari alien. Sekarang tangan alien itu bergerak, tapi mereka tidak menyadari bahayanya. Kemudian sepasang mata tiba-tiba terbuka. Okun menoleh untuk melihat. Gelombang energi merangsang otaknya. Alien berdiri. Itu menyerang orang-orang di lab. Saat para pemimpin berlari, hanya asap tebal yang menutupi seluruh laboratorium. Presiden melangkah maju. Biarkan aku keluar. Mitchell ingin menyelamatkan Okun tetapi dihentikan oleh sang jenderal. Baru setelah dia melihat tentakel melilit leher Okun, dia tahu Okun telah ditahan. Setelah kabut hilang, alien akhirnya muncul. Tidak bisakah kita hidup bersama dalam damai? Perdamaian? Tidak ada kedamaian? Apa yang kamu ingin kami lakukan? Mati? Begitu dia selesai berbicara, Presiden jatuh. Jenderal memerintahkan. Semua orang segera menembaki alien. Setelah rasa sakit yang hebat berlalu, Presiden menerima tujuan kedatangan alien ke bumi. Mereka seperti belalang. Dari planet ke planet, mereka ingin membuat semua bahan alami habis. Kalau begitu pergi, bumi adalah target berikutnya. Mitchell menembak alien. Sampai alien mati, Presiden akan menggunakan senjata nuklir untuk menghadapinya. Sebuah pesawat yang membawa bom nuklir telah tiba di pesawat luar angkasa alien. Sebuah bom nuklir ditembakkan ke kapal perang alien. Hitungan mundur berakhir. Bom mengenai target. Semua orang senang ketika mereka menerima berita yang membuat mereka putus asa. Kapal perang alien tidak rusak. Sebelum invasi alien, bukankah seharusnya manusia punah? Pada saat ini, semua orang putus asa. David juga mabuk karena itu. Dia membenci ketidakberdayaannya. Tapi kata-kata penghiburan ayahnya menyadarkan David kembali. David menemukan cara untuk mengatasinya. Dia memanggil seorang karyawan, memanggil semua orang untuk datang. Dia menaruh sekalengkok di pesawat luar angkasa alien untuk uji coba. Pertama kali ditembakkan, peluru mengenai penjaga dan memantul kembali. Menakut-nakuti semua orang. David menanamkan virus di pesawat ruang angkasa dan kemudian menyuruh Mitchell untuk melepaskan tembakan kedua. Peluru berhasil mengenai kaleng kokas. Lapisan pelindungnya hilang. Ini adalah solusi yang dibuat oleh David. Dia menularkan virus ke kapal induk alien melalui sinyal. Dengan demikian merusak lapisan pelindung kapal perang. Baru setelah itu orang bisa bereaksi. Namun untuk mencapai kapal induk,
Mereka harus memilih 2 tentara untuk terbang keluar angkasa. Harus menyelinap masuk untuk menyuntik virus. Namun, meski berhasil, itu hanya bisa efektif selama beberapa menit. Ini satu-satunya kesempatan manusia. Karena untuk berjaga-jaga, David dan Stephen akan melakukan ini. Misi ini sangat berbahaya. Pada saat yang sama, pangkalan mengumumkan serangan balik ke seluruh dunia. David dan Stephen telah mencapai luar angkasa. Sebuah kapal induk seukuran 1/4 bulan ada di depannya. Saat mereka mendekat, pesawat ruang angkasa kehilangan kendali dan melakukan autopilot. Ini adalah bagian dari rencana David. Di bawah bimbingannya, mereka terbang ke kapal induk. Melihat pemandangan ini, saya tidak percaya ini adalah kapal perang alien. Pesawat ruang angkasa terbang di atas kepala alien. Di alun-alun di bawah, jutaan alien berdiri dengan rapi dan rapi. Sepertinya bersiap untuk serangan terakhir. Pesawat ruang angkasa David dan Stephen dipasang di dudukan. David membuka komputer, menyuntikkan virus. Bumi juga telah menerima berita. Pejuang siap menunggu perintah. Pertempuran hebat akan pecah. Virus telah diinokulasi. Virus tersebut telah mempengaruhi alien yang sedang menonton film bersama. Jenderal memberi perintah untuk menyerang. Pesawat menembakkan rudal ke kapal perang. Lapisan perlindungan muncul, rudal dicegat. Melihat rencana itu gagal, pesawat-pesawat itu mundur sementara. Tapi presiden masih belum siap, jadi dia menembakkan roket lagi. Semua orang sepertinya berhenti bernapas. Melihat roket meledak di kapal perang, semua orang bergembira. Pejuang memulihkan formasi. Mereka memfokuskan serangan mereka pada kapal perang alien. Tapi di depan kapal perang raksasa, roket manusia tidak dapat menimbulkan luka fatal padanya. Pesawat ruang angkasa alien terbang untuk melakukan serangan balik. Lapisan perlindungan telah dihancurkan, kekuatan manusia dan alien hampir sama. Karena untuk menang para prajurit juga mempertaruhkan segalanya. Pangkalan darat juga diserang oleh pesawat luar angkasa alien. Korban yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua bersembunyi di bunker. Kapal perang alien akan meluncurkan meriam cahaya yang menakutkan lagi. Presiden menembakkan rudal yang ingin menghancurkannya. Itu diblokir oleh pintu kompartemen bawah. Pada saat meriam ringan hendak ditembakkan, Russell pernah berkata bahwa dia diculik oleh alien dan melepas ventilatornya. Terbang ke bagian bawah kapal perang, menabrak laras senapan. Kapal perang alien meledak. Tiba-tiba kobaran api yang ganas, lalu jatuh ke dasar. Russell membalas dendam tetapi juga menjadi pahlawan. Di sisi lain, David dan Stephen setelah menyelesaikan misi, pesawat luar angkasa tidak dapat dimulai. 2 orang putus asa. Mereka melambai ke alien di jembatan seberang. Kemudian tembak rudal ke kapal induk. Untungnya, harga tetap airship tiba-tiba dirilis saat ini. Stephen memulai pesawat luar angkasa dan pergi. Di belakang ada pesawat luar angkasa alien. Keduanya akhirnya berhasil keluar sebelum pintu kompartemen ditutup. Pada titik ini, alien hanya bisa melihat hitungan mundur rudal nuklir. Kapal induk meledak. Pada akhirnya laki-laki menang. Tapi tidak semua dari mereka tahu itu. Sedetik sebelum kapal induk meledak, sinyal mara bahaya alien dikirim.